Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wassalatu warahmatullahi wassalamu wabarakatuh. ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pada sore hari ini untuk pertemuan yang ketiga kita masih laksanakan secara online. Insya Allah pada pertemuan yang keempat kita laksanakan secara offline dan apabila diperlukan nanti blended untuk teman-teman yang tidak berada di Solo Raya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang yang pertama urgensi. Apa itu urgensi? Urgensi pendidikan Pancasila. Saya tunjuk Zaidan Bagus Hikmatyar. Apa Hadir Pak. arti kata urgensi? Organ dan urgensi. Kalau organ itu apa? Urgensi apa? Maksudnya apa? Silakan Zaidan. Siapa? Urgensi itu adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Kalau kata urgensi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yaitu urgent yang berarti kepentingan yang mendesak. Contohnya kayak kita urgent ada sesuatu penting, sesuatu yang urgent banget nih buat melakukan sesuatu. Mungkin Baik, itu yang terima kasih. bisa paham Pak. Sekarang coba Saudara Khilya Kamila. Urgensi pendidikan. Apa yang dimaksud dengan kata urgensi pendidikan? Khilya, mana Khilya Kamila? Khilya Kamila, mikrofonnya dihidupkan dan silakan menjawab. Mana Khilya? Khilya Kamila mana? Iya, Ustadz. Ya, silakan. Apa kalau tadi sudah diterangkan oleh Zaidan tentang apa itu organ dan apa itu urgensi. Sekarang kita, Khilya saya minta untuk menjelaskan kalau ada kata urgensi pendidikan gitu saja. Urgensi pendidikan itu maknanya bagaimana? Organisasi pendidikan itu pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia. Ya, baik, terima kasih. Jadi Ya, Ustadz. pentingnya pendidikan. Bahwa pendidikan itu memiliki unsur-unsur yang penting bagi kehidupan umat manusia. Sekarang Aufa Ubadah, urgensi pendidikan Pancasila. Itu kira-kira kalau dijelaskan ada poin-poin penting apa? Urgensi pendidikan Pancasila. Silakan. Pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila di antara eh, peserta didik atau orang-orang yang akan dididik, Hmm. menjelaskan nilai-nilai Pancasila, terutama pentingnya eh, Pancasila itu sendiri berupa nilai-nilai, lalu makna-makna dan juga pengamalan-pengamalannya. Baik. Sekarang
saya tunjuk lagi saudara atau saudari Ayu Lestari. Kalau kita berbicara tentang urgensi pendidikan Pancasila, itu kira-kira ada berapa poin? Ada berapa poin tentang urgensi pendidikan Pancasila? Poin-poin penting saja. Silakan Ayu Lestari. Mohon maaf Bapak, ini tadi saya telat masuknya, baru saja masuk. Ya, saya ulangi ya. Tadi sudah diterangkan arti kata organ dan urgensi. Organ artinya penting. Urgensi artinya satu hal yang penting. Kemudian kalau urgensi pendidikan berarti adalah pentingnya pendidikan atau suatu hal yang penting dari sebuah pendidikan bagi umat manusia. Nah, kalau urgensi pendidikan Pancasila itu adalah pentingnya pendidikan Pancasila tadi oleh Aufa sudah dijelaskan. Di antaranya adalah penanaman nilai-nilai Pancasila. Hari ini kita akan membahas tentang urgensi pendidikan Pancasila. Nah, poin-poin penting di dalam pembahasan urgensi pendidikan pendidikan Pancasila itu kira-kira apa saja? Poin-poin penting dari urgensi pendidikan Pancasila. Bisa disebutkan misalnya 3 poin. Poin satu apa, dua apa, tiga apa. Kalau 5 poin, poin 1, 2, 3, 4, 5 apa. Silakan Ayu Lestari. Poin urgensi. Apa yang ada di dalam pikiranmu saja sampaikan. Maaf Bapak, Hmm. eh, untuk pertanyaannya tadi apakah boleh diulang Bapak? Sebutkan poin-poin penting dalam pembahasan urgensi pendidikan Pancasila. Poin pentingnya itu ada berapa? Kalau menurut kamu ada 3, berarti 1 apa, 2 apa, 3 apa. Kalau menurut kamu poin-poin penting itu ada 5, ya sebutkan juga 5 itu apa saja. Mungkin untuk pentingnya pendidikan Pancasila itu sebagai warga negara Indonesia, Hmm. kita patut dan wajib untuk mengetahui nilai-nilai penting yang terkandung dalam Pancasila sehingga kita bisa menjadi warga negara yang baik untuk negara kita. Seperti Hmm. itu, Bapak. Ya, boleh. Yang lainnya ya, jadi mungkin bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, sekarang coba saya tunjuk setelah Ayu Lestari, ini ada yang bernama Ammar Huda. Ibnu Ammar Huda, silahkan. Menurut kamu, poin-poin penting dalam pembahasan urgensi pendidikan Pancasila itu apa saja? Silakan Ibnu Baik, Ammar. Bapak. Baik. Untuk poin-poin urgensi pendidikan Pancasila, yang pertama bagaimana Pancasila nilai-nilai Pancasila itu bisa diamalkan di
kehidupan berkewarganegaraan. Kemudian di mana nilai-nilai Pancasila itu tidak dirusak oleh faktor luar atau faktor lain, faktor eksternal. Hmm. Seperti itu, Bapak. Ya, baik. Sedikit tambah. Ya, jadi apa namanya? Yang pertama kan kita memahami Pancasila itu sebagai ideologi negara. Pertama ideologi negara, yang kedua adalah falsafah hidup bangsa. Tapi simpulan pentingnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Maka pendidikan Pancasila itu menjadi sangat urgen, jadi sangat penting. Ya, karena poin-poin penting dalam pendidikan Pancasila itu yang pertama adalah pemahaman pendalaman bahwa Pancasila adalah dasar negara. Kemudian juga dalam pendidikan Pancasila dibahas tentang fungsi dan peran Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila. Nanti saudara bisa menggali informasi tentang fungsi dan peran Pancasila itu. Ya. Yang jelas di berbagai sumber, baik itu buku-buku pegangan kuliah Pancasila, maupun penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di perguruan tinggi, yang mereka juga merupakan atau sebagai dosen di perguruan tinggi yang bersangkutan, menyebutkan setidaknya fungsi dan peran Pancasila itu yang pertama adalah sebagai ideologi negara. Tadi saya sampaikan ya. Sehingga Pancasila itu memandu seluruh warga negara dalam mewujudkan keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan yang semuanya itu dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga dalam perwujudan kehidupan bernegara dalam bentuk sistem kepemimpinan dan sistem politik. Maka di sana ada sila tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi itu apa namanya peran dan fungsi Pancasila yang pertama. Yang kedua, peran dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau falsafah hidup bangsa. Nah, Pancasila menjadi pedoman etik dan moral bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berinteraksi dan menjalankan kehidupan mereka, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, ini tiga hal penting ya. Peran dan fungsi Pancasila itu sebagai sumber hukum. Bahkan disebutkan sumber dari segala sumber hukum dalam konteks keindonesiaan ya. Kalau dalam konteks kehidupan secara universal, umat Islam sudah punya pandangan sendiri tentang itu ya. Yang menjadi sumber dari segala sumber hukum tentu adalah ajaran Islam itu sendiri. Tapi bagi kita sebagai bangsa dan warga negara itu sudah memiliki kesepakatannya. Disebut Darul Ahdi Wasyahadah itu kan karena itu ada kesepakatan Al-Ahdi itu. Yaitu segala peraturan hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, kemudian yang ketiga, pokok-pokok dalam pendidikan Pancasila itu adalah
pengkajian, pemahaman, kemudian penghayatan, sampai kepada pengamalan. Nilai-nilai Pancasila. Apa itu nilai-nilai Pancasila? Ya, 5 sila yang ada di dalam Pancasila itu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa berarti warga negara di satu sisi memiliki kebebasan dalam memeluk suatu agama. Di Indonesia bebas orang memeluk agama yang satu dengan yang lain. Tetapi setelah menjadi pemeluk agama tersebut, sila ketuhanan yang Maha Esa itu men, mendorong agar warga negara menjalankan agamanya, tuntunan agamanya masing-masing, dan menjaga kemurnian agamanya masing-masing. Nilai yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai keadilan sosial. Saya kira tidak perlu saya jelaskan di sini. Kemudian dalam pendidikan Pancasila itu, yang unsur yang keempat adalah bahwa pendidikan Pancasila merupakan upaya atau metode atau strategi untuk membentuk karakter bangsa, ya, karakter bangsa. Karakter yang dimaksud adalah kepribadian, karakter yang dimaksud adalah akhlak. Akhlak bangsa, kepribadian bangsa. Seperti pekerti, budi pekerti yang luhur, membangun karakter warga negara yang berbudi pekerti yang luhur, menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, mendorong toleransi dalam keberagaman. Jadi, karena bangsa Indonesia itu walaupun mayoritasnya beragama Islam, tapi Pancasila itu memiliki nilai-nilai untuk mendorong keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks bangsa yang beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kelima, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu pendidikan Pancasila itu mengandung penanaman tentang bagaimana Pancasila itu diimplementasikan, dilaksanakan, dihidupkan dalam aktivitas hidup kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Nah, kemudian yang keenam adalah membahas hal-hal yang bisa menjadi tantangan dan hambatan gangguan. Jadi tantangan pendidikan Pancasila, ya, seperti pengaruh globalisasi, rendahnya kesadaran bernegara, peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Jadi karena tantangannya seperti itu, maka perlu ada peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketujuh, yang terakhir ini apa namanya, inventarisasi yang dapat kita lakukan. Pancasila itu, pendidikan Pancasila itu, terutama di era modern, di era global ini, dapat mengantisipasi munculnya ideologi radikalisme dan intoleransi. Kemudian menghadapi kemajuan teknologi informasi yang tentu akan banyak dampak-dampaknya. Nah, maka juga perlu yang berikutnya adalah memperkuat jati diri bangsa. Nah, itulah apa namanya pokok-pokok dari
eh, apa namanya, pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, urgensi pendidikan Pancasila itu, pentingnya pendidikan Pancasila yang pertama adalah menjaga identitas dan jati diri bangsa. Jadi menjaga kepribadian, menjaga karakter dan identitas sebagai bangsa. Pancasila menjadi identitas nasional. Yang kedua, mencegah radikalisme dan intoleransi. Ini urgensinya ya, di antaranya itu. Mencegah radikalisme dan intoleransi. Dan itu ada di dalam nilai-nilai ajaran agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Terutama kita sebagai Muslim, kita paham bahwa Islam mengajarkan prinsip toleransi dan menghormati sesama umat manusia meskipun berbeda keyakinan, berbeda agama. Sehingga di dalam Islam tidak ada paham atau ajaran tentang radikalisme. Justru sebaliknya, Islam mengajarkan atau mencegah adanya radikalisme dan ekstremisme. Jadi nilai-nilai Pancasila sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama, terutama Islam, bahwa radikalisme, ekstremisme, bahkan terorisme tidak sejalan dengan nilai ajaran agama. Yang ditanamkan adalah nilai-nilai wasatiyah, tengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas dan seterusnya. Al-ayat. Al-Baqarah 143 ya. Kemudian urgensi yang berikutnya nanti juga ada di dalam kajian tematik ya, yang sudah dibagi kelompoknya. Kalau ada yang perlu disesuaikan anggota kelompoknya silakan, apa namanya, misalnya bertukar posisi dengan teman silakan, tapi nanti ada laporannya ya. Misalnya kemarin ada yang mengatakan ini kami kelompoknya 4 orang, sementara yang perempuan hanya 1. Itu nanti akan kesulitan dalam komunikasi kerja kelompok. Silakan ada pertukaran. Atau kami sama-sama mahasiswa RPL yang berada di luar Solo Raya, sehingga kami ingin bersama-sama mereka yang RPL dari luar Solo Raya untuk melaksanakan tugas kelompok secara online, dengan nanti presentasinya juga secara online, belajar bersamanya juga secara online untuk menyusun materi yang menjadi tugasnya. Itu monggo ya. Karena yang saya buat untuk menyusun kelompok itu secara acak. Jadi kalau mau ada perubahan boleh saling bersetujuan antara satu dengan yang lain, kemudian dilaporkan. Oh ini kami kelompok 5 ada perubahan seperti ini. Otomatis nanti akan merubah kelompok yang lain yang berkait. Misalnya kelompok 5 nanti ada perubahan bersama dengan kelompok 9 misalnya. Monggo saja itu. Ya. Menanamkan nilai-nilai moral dan etika, karena di dalam Pancasila ada kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Itu ada karakter dalam bentuk membangun integritas pribadi sebagai warga negara, tapi juga karakter dalam kehidupan sosial.
kehidupan bersama. Ya. Jadi bagaimana membangun etika individual dan etika sosial. Jadi Pancasila ini membangun karakter etika individual sehingga melahirkan warga negara yang memiliki integritas pribadi yang baik dengan landasan Pancasila, tentu diperkuat dengan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Dan kita sebagai Muslim, ya integritas Islami, integritas yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Begitu juga etika sosial kita. Ada akhlak fardiyah, ada akhlak jamaiyah. Nah, kalau Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, dan sebagainya itu bagian dari pembentukan etika sosial dan etika bernegara. Kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan Pancasila diupayakan bisa mencegah adanya konflik sosial. Karena negara kita sebagai negara kesatuan, negara kepulauan, negara beragam etnis, bahkan juga beragam agama, itu akan bisa memunculkan konflik sosial. Tapi nilai-nilai Pancasila akan bisa mencegah konflik sosial. Maka itu sangat urgen melakukan pendidikan Pancasila. Nah, yang berikutnya, urgensi yang kelima, ini jumlahnya bisa berkembang ya. Silahkan nanti diinventarisasi pokok-pokok urgensi pendidikan Pancasila. Kalian yang memilih misalnya cukup ada 5, tapi sudah dami mani ya, tidak mencakup keseluruhannya. Jadi bagaimana kita membangun sebuah rumusan itu, berapapun jumlahnya, kalau dibandingkan satu sama lain, memiliki kesamaan, kesetaraan. Yang penting adalah satu kajian itu Dikasih air. Dikeluarin tuh. Iso tapi gak banget. Syifa Amali, Syifa Amali, Masih badminton ada. Syifa Amali, Sampai banget. Iya. Syifa Amali, Ya, enggak. Syifa Amali, Anda ikut kuliah apa enggak? Ikut kuliah atau ngobrol sendiri? Syifa Amali, mana Syifa Amali suaranya? Dipanggil kok enggak menjawab? Nanti itu ikut kuliah atau ngobrol sendiri? Itu pokok-pokok yang kelima, yang keenam, menghadapi tantangan globalisasi. Maka sangat penting ini ya. Dan yang ketujuh, mendorong terciptanya keadilan sosial dalam konteks kepemimpinan, membangun kepemimpinan yang etik ya, beretika, tentu etikanya etika Pancasila. Pentingnya membentuk generasi, membentuk dan membina generasi muda. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah kestabilan dan keharmonisan negara. Nah, jadi apa yang saya uraikan, poin-poin penting pendidikan Pancasila dan poin-poin penting urgensi pendidikan Pancasila,
sekaligus tadi ada pembahasan secara singkat mengenai Pancasila dan hubungannya dengan peraturan dan perundang-undangan negara, karena seluruh undang-undang negara itu harus sejalan dan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila kan gitu kan. Karena fungsi Pancasila salah satunya dan paling utama adalah sebagai dasar negara. Nah, maka kemudian para ahli ideologi bangsa atau ahli tentang Pancasila itu membagi struktur berpikir dalam memahami Pancasila. Struktur yang pertama ada nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, nilai-nilai dasar itu ya 5 sila yang ada di dalam apa namanya dalam dalam Pancasila itu sendiri, mulai ketuhanan sampai keadilan sosial. Itulah namanya nilai-nilai dasar yang itu tidak akan bisa berubah atau tidak berubah sampai kapanpun selama memang warga negara, dan negara ini masih tetap dalam haluan ideologi Pancasila. Yang kedua, di bawah nilai-nilai dasar ada namanya nilai-nilai instrumental. Jadi nilai-nilai dasar dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan. Dan undang-undang yang paling dominan, yang paling mendominasi dan menjadi apa namanya landasan kita dalam mengamalkan Pancasila itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Memang kita pernah menyusun undang-undang di luar UUD 45 itu ya. Misalnya adalah kita pernah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat RIS. Ketika kita sekitar 1-2 tahun Indonesia merdeka, Belanda masuk kembali ke Indonesia, Indonesia dipecah belah oleh Belanda menjadi negara federal atau negara persekutuan. Sehingga waktu itu ada negara Indonesia Jawa Tengah, negara Jawa Timur, dan lain-lain sebagainya. Sumatera punya negara sendiri, gitu ya. Tetapi mereka disatukan dalam satu negara besar yang disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Jadi kemudian Munggah tangga gini. ini siapa toh yang ngomong sendiri itu? Solihatun Khonitah. Solihatun Khonitah. Iya, Tat. Ya, pakai etika. Etika dalam perkuliahan kalau mau bicara angkat tangan, raise hand, mau menyampaikan apa? Bukan ngobrol sendiri. Saya saya bicara ini sedang menyampaikan materi. Kalau saudara ingin bertanya, silahkan. Ya. Raise hand, sampaikan apa yang mau disampaikan. Ada yang mau disampaikan nggak, Solihatun? Solihatun Khonita, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, lebih baik mikrofonnya di mute ya, di mute. Ini saya sampai lupa ini materinya apa. Nah, tadi yang kedua
apa namanya nilai-nilai instrumental berupa undang-undang dasar negara, termasuk undang-undang negara yang lain seperti undang-undang pendidikan, undang-undang kalau kehidupan ekonomi ada undang-undang perbankan, undang-undang tentang perkawinan, pernikahan bagi umat Islam, ada undang-undang perkawinan, dan seterusnya. Oh, aku ini. Solihatun ini kuliah atau ngobrol sendiri sih? Nanti setelah ini ada tugas loh ya. Ada tugas, maka kalau saudara tidak memperhatikan, tidak bisa menunaikan tugasnya, ya salahnya sendiri ya. Sehingga kalau saudara ingin bertanya, silahkan. Silahkan raise hand dan katakan apa yang mau disampaikan. Atau saudara bisa menggunakan fasilitas chat ya. Fasilitas chat. Ini Solihatun ini merespon apa enggak sih? Namanya Solihatun tapi tidak solih. Soleh itu kan sesuatu yang cocok ya. Solihatun, konitah. Konitah itu sebenarnya pakai kof ya, bukan pakai kho. Konitah itu orang yang selalu taat. Solihatun, qanitatun, fassolihatu qanitatun. Nah, itu kan ada dalam surat Al-Baqarah ya. Atau surat An-Nisa ya. Tentang seorang istri yang sudah berkeluarga dengan suaminya, yaitu apa namanya, melaksanakan fassolihatu qanitat ya. Jadi kalau istri itu sudah solihatun, sudah qanitatun, seorang suami tidak boleh bikin masalah dengan istri yang sudah solihatun qanitatun itu. Baik, saya teruskan. Jadi tadi yang kedua adalah nilai-nilai instrumental berupa undang-undang negara, undang-undang dasar dan undang-undang negara. Nah, kemudian baru yang level ketiga namanya nilai-nilai praksis. Nilai-nilai praksis. Jadi itu mungkin sudah peraturan-peraturan di tingkat daerah yang mengatur kehidupan dalam kehidupan praktis di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa bermasyarakat ya. Termasuk peraturan-peraturan yang apa namanya eh, diatur oleh kepemimpinan tingkat terbawah RT, RW, dusun, desa dan sebagainya, apa namanya, itu namanya nilai-nilai praksis, nilai-nilai yang dipraktekkan dalam kehidupan. Itu tingkatan nilai Pancasila itu ya. Nilai dasar, instrumental, praksis. Baik, itu secara umum materi kita hari ini. Yang pertama, urgensi pendidikan Pancasila. Nah, tapi ada tambahan lagi ya. Urgensi pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi. Nah, ada kata-kata pada perguruan tinggi ini saya tugaskan kepada saudara untuk menguraikannya. Apa bedanya di perguruan tinggi dan di pendidikan dasar menengah itu nanti?
bisa dijelaskan oleh saudara ya. Yang kedua, kita juga tadi sudah membahas hubungan Pancasila dengan undang-undang dan peraturan negara. Dalam hal ini, Pancasila itu memiliki tiga tingkatan, tiga struktur berpikir. Yang pertama nilai-nilai dasar, yang kedua nilai-nilai instrumental, dan yang ketiga nilai-nilai praksis. Nilai dasar itu ya Pancasila itu sendiri yang isinya ada 5. Kemudian nilai-nilai instrumental itu adalah perundang-undangan, undang-undang dasar dan perundang-undangan serta peraturan negara yang lainnya. Sedangkan nilai-nilai praksis adalah aturan-aturan dalam kehidupan bersama, bisa di tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten ada peraturan yang memang sifatnya praktis. Misalnya peraturan daerah tentang eh, penerangan jalan. Penerangan jalan itu aturannya bagaimana, eh, apakah setiap rumah harus menyediakan lampu katakanlah 10 watt untuk menerangi jalan di depan rumahnya itu, terutama yang di kampung-kampung ya. Maka itu ada aturan yang berlaku secara praktis untuk bisa dilaksanakan. Tapi kalau jalan-jalan raya, nah itu nanti ada peraturannya sendiri, misalnya seperti itu. Ya. Baik, itu pokok-pokok yang menjadi materi kita hari ini. Tugas saudara membuat infografis. Tahu nggak infografis? Kalau belum tahu, saudara cari di Google. Apa itu infografis dan bagaimana contoh dan bentuk infografis. Siap, Ustaz. Nah, saudara membuat infografis dengan pikiran Anda sendiri, dengan model Anda sendiri. Namanya infografis itu sebenarnya sebuah informasi yang disampaikan kepada orang lain dengan apa namanya, cara-cara yang menarik. Cara-cara yang menarik yang membuat orang tertarik untuk membaca dan kemudian memahami apa yang diinformasikan. Kalau itu memang berkaitan dengan aturan kehidupan bersama, maka orang itu tertarik untuk mempraktekkannya. Seperti juga kalau kita, ya katakanlah fakultas ya, Fakultas Agama Islam ingin menginformasikan penerimaan mahasiswa baru tahun 2025-2026 yang akan datang. Ini sudah mulai disusun itu. Brosur 1 lembar tapi memuat informasi singkat, padat, komplit. Nah, itu namanya infografis seperti itu. Nah, saudara buat infografis tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, itu ya. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Sedangkan yang kedua tadi tentang hubungan Pancasila dengan perundang-undangan, undang-undang dasar dan perundang-undangan negara serta peraturan itu tidak usah dibuat ya. Tapi itu tinggal saudara pelajari saja. Tapi yang menjadi tugas saudara membuat infografis tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Paham ya? Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Nah, karena itu berbentuk infografis, karena infografis itu harus dibuat semenarik mungkin. Jadi saudara seolah-olah
menjadi seorang apa yang ahli tentang tata letak grafis, ya, maka bagaimana dibuat? Nah, tapi dibuat secara digital ya, secara digital menggunakan komputer. Nah, silakan berkreasi di sini ya. Berkreasi membuat infografis yang berisikan tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Paham? Menjadi tugas. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Tapi saudara bertanya untuk mempermudah. Jangan bertanya untuk mempersulit. Karena dulu Bani Israel itu diberitahu oleh Nabi Musa, mereka pada bertanya, banyak bertanya, akhirnya karena banyak pertanyaan malah menyulitkan. Nah, monggo bertanya yang kira-kira jawabannya adalah untuk mempermudah tugas saudara. Silakan Mas Alfa. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pada maaf agak berisik. Mungkin lain kali saja, Pak. Lagi tidak mendukung. Oh gitu. Baik, kalau gitu silakan Khilia Kamila. Silakan Khilia Kamila mau bertanya. Sudah raise hand. Atau PP Ustadz. Ya, silakan. Silakan. Khilia. Ini Jihan Ustadz. Oh Untuk ya, untuk presentasi membuat PPT dan makalah atau PPT saja Ustadz? kalau presentasinya yang PPT. dipresentasikan PPT, tetapi materinya supaya dilengkapi dalam bentuk makalah. Jadi Eh, setelah Ustadz, setelah dipresentasikan boleh dalam bentuk PPT, maka dilengkapi dengan makalah supaya informasinya lebih komplit. Apalagi kalau udah ada masukan-masukan, sangat bagus itu sebagai bahan untuk apa namanya menyempurnakan materinya dalam bentuk makalah. Silakan Khilia, ada tanya berikutnya tadi. sudah Ustadz. Syukron. Terima kasih. Oh ini Jihan atau Khilia itu? Iya. Jihan ya. Oke. Mas Alfa gimana? Nggak jadi Mas? Ustaz, saya izin bertanya Ustaz. Ya, Cek cek Ustaz. siapa? Mungkin silakan Mungkin. Ya, Ustaz. Ini nanti berarti kita presentasinya di pertemuan di kelas ya. Kemudian itu sekali pertemuan satu kali yang presentasi apa? Maksudnya satu kelompok apa dua kelompok? Dan yang Untuk terakhir, tanggal pertanyaan terakhir, 10, khusus untuk tanggal 10 dan tanggal 17, kalau kita satu-satu nanti ada kekurangan waktu, ya. iya, Maka untuk tanggal 10 itu dua, dua kelompok. Waktunya diatur supaya Kalau gitu nggak usah ngecek balik dari awal. tidak terlalu panjang ya, diatur ya. oke. Hanya 15-15 menit masing-masing kelompok. Oh, siap, Dan siap. PPT-nya dibuat se apa ya, sepadat, singkat dan padat. Nah, kalau Oke. masalahnya boleh. Tapi kalau saudara misalnya yang saudara tampilkan dalam presentasi itu langsung makalah juga nggak apa-apa, tetapi nanti paparannya yang singkat padat. PPT ya, Ustaz? Lebih ke PPT ya? Jadi pakai PPT itu lebih bagus. Seandainya saudara langsung presentasikannya dalam bentuk makalah juga boleh, tetapi yang di presentasinya jangan membaca makalahnya,
Ya Ustadz, saya tidak begitu Ustadz. poin-poinnya gitu ya. Sama yang terakhir Ustadz, kira-kira selesai Zoom-nya jam berapa yang ngapunten? Selesai apanya? Zoom, Hari ini. ya sore ini Ustadz. Oh, ini sebentar lagi selesai. Dan mau selesai. Siap Ustadz. Yang lain ada? Cukup? Kelas Ustadz. Baik, kalau cukup, Ibu Nur Amar mau bicara? Ya, baik kalau gitu sudah cukup. Saudara mengisi presensi lewat My Presensi bagi yang sudah bisa mengaplikasikan My Presensi, yaitu bagi mereka yang smartphone-nya itu berbasis Android. Kalau yang masih berbasis iPhone, itu belum bisa. Nah, bagi yang belum bisa, saudara tinggal mendaftar di kelasnya masing-masing. Misalnya kelas A hari ini hadir satu, siapa, dua, siapa, tiga, seterusnya gitu. Nanti sampai semuanya terdaftar, nanti saya akan masukkan secara manual. Yang kelas B juga begitu. Hilya, Eh, ada Jihan, ini Hilya. Hilya. Ustadz, itu di My Presensi, eh, di presensi saya, itu Hmm. pekan tulisannya tidak masuk itu Ustadz, tapi punya Jihan, tulisannya masuk. Itu Yang nggak nggak masuk. masuk apa? Pekan ketiga. Pekan ketiga belum masuk. Nah, nggak apa-apa, nanti daftar aja. Daftar di kelasnya Eh, biar nanti saya masukkan. ya Ustadz, syukuran Ustadz. Jadi semua yang belum bisa mengakses My Presensi atau ketika mengakses ada miss, misalnya ke pekan ketiga kok nggak ada kayak gitu, lebih baik jangan diklik, tapi saudara mendaftar saja nanti yang ngeklik saya gitu ya. Baik, kalau gitu kita cukupkan perkuliahan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan besok pada pertemuan yang keempat kita bisa masuk secara offline di kelas, dan bagi yang apa namanya RPL jarak jauh, mudah-mudahan bisa kita upayakan eh, hybrid ya, hybrid tentu dengan keterbatasan perangkat ya, keterbatasan perangkat, sehingga mungkin yang mengikuti secara hybrid belum bisa sempurna dalam mengikutinya kalau perangkat kita terbatas. Tapi nanti kita lihat, kita upayakan. Nah, kalau gitu kita cukupkan pertemuan sore hari ini. Kita tutup bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la La ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Jazakumullah khairan ya Jazakumullah Ustaz. khairan Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.